Ya, pemirsa masih kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Tika Asya. Dokter Eklas. Iya, Dokter Tika. Sekarang lagi musim hujan nih dan kebiasaan. Di luar lagi hujan nih. Betul banget, sekarang lagi hujan. Dan biasanya mungkin juga ada pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah yang pada saat musim hujan seperti ini malah jadi malas minum air putih. Benar. Karena biasanya kan rasanya dingin, jadi tidak merasa haus, ya kan dok? Padahal manfaat minum air putih bahkan di musim hujan ini banyak sekali Dokter Eklas. Langsung minum deh. Langsung haus ya? Oke. Oh bukan dulu maskernya. Oke. Dulu langsung segar, kayak butuh 2 nih ya airnya ya. Cuman 1 ya. Nah itu dia Dokter Eklas. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali dan kita akan membahas lebih dalam. Oleh karena itu kita sudah kedatangan satu orang narasumber yaitu Prof. Dr. Harina Raharjo, spesialis urologi. Iya, oke. Tegang nih di samping Prof ya ampun. Masih muda dan cantik ya. Kayaknya pengen minum air putih deh Prof. Oke. Minum air putih ya. Benar Prof. Kita langsung ke fakta mitos ya. Nah katanya tekanan darah yang orang pada kurang minum air putih bisa di saat musim penghujan ini bisa turun. Fakta atau mitos dokter? Fakta, tapi itu biasanya terjadi kalau badan kita ini sudah mengalami yang dinamakan dehidrasi atau kurang cairan dalam derajat yang sangat berat. Benar, ya. Jadi memang ketika itu sudah dehidrasi gitu ya dok, dehidrasi bisa juga menyebabkan tekanan darahnya turun. Ya, jadi kurang minum dalam waktu yang lama, dalam jumlah yang banyak, akhirnya bisa menyebabkan dehidrasi dan kalau sudah sampai di tahap yang cukup berat, frekuensi jantung menjadi cepat, kemudian tensi darah juga bisa menurun. Jadi bukan berarti pun di musim hujan atau musim yang lain tetap kalau kurang minum ya bisa mengakibatkan tadi ya. Betul dok. Oke dok, selanjutnya nih dok, di musim penghujan ini kan sering sekali kita terkena flu, batuk, pilek seperti itu ya dok ya. Nah katanya nih dok, minum air putih dapat meringankan gejala flu. Fakta atau mitos? Sebenarnya ya itu bisa dibilang fakta karena saat kita flu memang ada yang ringan ya, tapi ada juga yang berat sehingga ada demamnya. Begitu ada demam, itu ada kemungkinan untuk terjadi kekurangan cairan juga. Nah dengan banyak minum saat kita flu, kita mencegah agar tidak kurang cairan tadi, sehingga juga kalau ada demam, panasnya juga bisa membantu untuk turun. Gitu ya, selain obat-obatan yang lain. Ya untuk rehidrasi sebenarnya ya. Betul. Oke, fakta mitos lagi dok. Akibat kurang minum air putih bisa menyebabkan otak atau pemikiran otak tidak optimal. Fakta atau mitos? Nah ini fakta ya, karena badan kita itu 60% itu terdiri dari air. Darah kita itu 80 sekian persen itu komponennya air. Otak kita juga sebagian besar sekitar 70% adalah dari air. Jadi begitu air kita kurang, segala macam fungsi-fungsi sel atau organ-organ kita itu juga ikut berkurang. Salah satunya juga fungsi otak untuk berpikir, konsentrasi, memori, bahkan mood. Jadi kita moodnya kadang-kadang suka terganggu, gampang kesal, kemudian kurang konsentrasi. Nah itu salah satunya memang harus dipikirkan apakah cairan kita sudah cukup atau belum. Jadi berhubungan juga ya dok dengan berhubungan. Kita. Jadi kalau mungkin di rumah ada yang suka marah-marah, kasih dulu air putih gitu ya. Kurang konsen, minum air putih. Salah sebut nama minum air putih, betul. Oke, ini ada fakta atau mitos yang berikutnya Prof. Kurang minum air putih dapat meningkatkan resiko penyakit batu ginjal dan juga infeksi saluran kemih. Fakta atau mitos? Nah ini fakta. Ya seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kita banyak minum, itu bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang sudah terlanjur nempel-nempel di saluran kemih kita itu bisa terflush atau teralirkan keluar, terbuang begitu. Tapi begitu air kita kurang, nggak ada tuh yang mengalirkan si kuman-kuman itu. Kemudian batuk. Kadang-kadang apa yang kita makan itu sudah menimbulkan sedikit kristal-kristal dalam kencing kita. Nah kalau ditambah dengan air yang cukup, itu nanti kristalnya akan ikut terbuang dan tidak sempat mengendap jadi batu. Apalagi mungkin untuk perempuan resiko ISK mungkin lebih tinggi. Jadi minumnya juga harus banyak ya Prof ya. Setuju banget. Oke dokter, ada lagi nih fakta mitos dokter. Sakit kepala dapat disebabkan karena kurang minum air putih. Fakta atau mitos? Nah ini salah satunya memang betul fakta ya. Selain kita harus mencari penyebab-penyebab lain tentunya. Benar. Jadi penyebab sakit kepala tentunya sangat beragam dan sangat banyak.
Tetapi salah satu penyebab seperti tadi, fungsi sel-sel di otak kita itu juga bergantung dengan air yang cukup. Jadi begitu tidak cukup airnya, oksigen ke otak tidak cukup, karena oksigen yang membawakan darah. Padahal darah tadi, aliran darah itu sebagian besar air juga isinya. Jadi begitu oksigen kurang, mulailah jadi sakit kepala, kemudian yang tadi yang gangguan konsentrasi dan lain-lain. Suka kesal. Tuh. Wah, itu tuh. Penting banget emosional. deh itu ya air putih itu ya. Saya aja ini, Prof sama Etika pesan lagi. Oke. Kayaknya emosi ya dok kan? Saya emosi nih. Oke. Prof tadi berhubungan tentang aliran darah ke otak. Nah ini ada fakta atau mitos bahwa ketika kita kekurangan minum itu bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko stroke. Tapi jangan dijawab dulu Prof. Untuk fakta atau mitosnya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Hidup Sehat bersama kami di Hidup Sehat. Tadi pemirsa kita udah melihat tayangan tentang minum air putih. Salah satu fungsinya ternyata menjaga suhu tubuh dan menjaga kesehatan organ, Dokter Tika. Penting banget. Penting banget ternyata ya. Terlihat sederhana tapi sepenting itu dan Sejuta manfaatnya. banyak sekali. Oke. Nah tadi ada pertanyaan belum terjawab, Dokter. Ada satu fakta atau mitos yang belum dijawab oleh Prof nih, Prof. Ya, akibat kurang minum dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Fakta atau mitos? Salah satunya memang fakta ya, salah satunya. Tapi faktor risiko stroke kan tentunya Ada bermacam-macam banyak, ya. Karena stroke ada tipe-tipenya, kemudian faktor risiko yang lain juga banyak. Tapi salah satu yang juga harus dilindungi adalah kecukupan cairan dan tentunya kecukupan aliran darah kita ke otak kita untuk mencegah stroke. Nah itu salah satunya juga butuh cairan yang cukup. Kembali lagi itu ya, kecukupan aliran darah salah satunya ke otak tadi. Oke, fakta mitos selanjutnya ini yang sering diingatin orang tua pada waktu makan. Jangan minum di sela-sela makan. Tidak boleh minum air putih di sela-sela makan. Fakta atau mitos, Dokter? Mitos ya itu ya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan untuk minum itu selain jumlahnya harus cukup per 24 jam adalah cara kita minum. Jadi minum yang terlalu banyak di satu waktu, tapi kemudian tidak minum lagi, kemudian nanti minum lagi yang banyak itu malah akan berisiko untuk terjadinya beser. Jadi bolak-balik kamar mandi saat kita minum yang banyak. Tapi justru yang dianjurkan adalah minum itu sedikit-sedikit tapi sering. Sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian menuju ke malam hari, menuju kita mendekati waktu tidur, justru minumnya dikurangi. Tapi jumlah per 24 jamnya harus cukup. Gitu. Benar. Nah, Prof, kalau minum air putih berlebihan, apakah ada resiko lainnya nih, Prof? Tadi kan mungkin Prof sempat bilang bisa jadi beser. Tapi apakah ada kondisi medis lain yang bisa disebabkan karena kebanyakan minum gitu? Nah, ini pertanyaan yang penting karena kadang-kadang orang sudah teredukasi bahwa minum tuh harus cukup untuk mencegah berbagai penyakit tadi ya. Jadi untuk mencegah infeksi saluran kemih, untuk mencegah batu ginjal harus minum yang banyak. Banyak itu berapa? Akhirnya ada orang yang minum kebanyakan. Jadi kan semua yang kebanyakan tuh kurang baik ya, atau kurang juga kurang baik. Jadi ada yang sampai minum 4 liter sehari atau 5 liter. Nah itu akhirnya mengganggu keseimbangan kadar garam atau elektrolit di pembuluh darah atau darah kita. Di mana elektrolit itu justru kita perlu ya untuk fungsi-fungsi otak, salah satunya juga perlu kadar garam yang cukup. Jadi kalau kita terlalu banyak minum, kadar garamnya turun, itu juga bisa sama, mengantuk, lemas, bahkan sampai turun kesadaran. Jadi harus hati-hati terutama untuk usia yang sudah lanjut. Ya. Idealnya mungkin pemirsa ingin tahu berapa banyak, Dok, sehari? Nah idealnya untuk dewasa muda sampai mungkin di bawah usia 60 tahun ya, itu kita masih minum sekitar 2 liter per hari, per 24 jam. Kira-kira 8 gelas lah. 8 gelas. Tapi itu tergantung dari fungsi ginjal juga. Kalau fungsi ginjal kita sudah mulai terganggu, misalnya berkonsultasilah ke dokter untuk dihitung berapa jumlah cairan sehari-hari yang cukup ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang juga. Nah kalau dalam kondisi normal berapa tingkat berlebih? Tadi kan dokter 4 liter, 5 liter itu udah berlebih kan, Dok? Iya udah berlebihan. Jadi kalau misalnya kita normal dengan aktivitas normal ya, bukan yang sehari-hari misalnya lari maraton atau berkeringat yang sangat banyak gitu, sebenarnya sekitar 2 liter, 2,5 liter itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau sudah lebih dari 3 liter itu nanti akan jadi beser, dan itu kita takutnya ya nanti natrium kita malah ikut turun gitu. Prof, tapi ada juga yang bilang bahwa jika kita kurang minum air putih atau kekurangan cairan di tubuh bisa menyebabkan sakit pinggang. Fakta atau mitos? Itu salah satu fakta juga, karena lagi-lagi sakit pinggang itu banyak penyebabnya ya. Tapi orang mungkin sering melihat sakit pinggang dihubungkan dengan nyeri
di ginjal gitu ya. Karena ada tadi misalnya ada batu yang turun atau pasir-pasir yang turun ke saluran, itu bisa menyebabkan salah satu nyeri. Jadi sebenarnya ada benarnya juga kalau misalnya kurang cairan menyebabkan pasir atau batu di saluran kemih, timbullah si sakit pinggang. Gitu, salah satunya. Banyak yang nanya ke aku, dokter, katanya konsumsi air dingin dapat menyebabkan gemuk. Fakta atau mitos? Waduh, ini memang sering banget ditanyakan ya, oh jangan minum yang dingin-dingin nanti gemuk. Tetapi itu mitos. Hoax malah ya. Oke. Karena air dingin atau air hangat Banyak itu yang happy semua nih. kalorinya kan nol ya. Jadi Bener. kecuali kalau air putihnya dicampurin sirup, Iyalah. campurin gula, dicampurin yang lain-lain. Nah, itu jadi berkalori. Tapi Bener. kalau air putih dia dingin atau panas adalah nol kalorinya. Jadi tidak usah takut, tapi juga tidak usah berlebih-lebihan untuk minum air putih. Prof, mungkin nih bisa diberikan tips kepada para pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah pada saat musim hujan ini agar tidak kekurangan cairan dan tetap terhidrasi dengan baik. Nah, apa saja, Prof? Iya. Baik, jadi pesan saya adalah minum itu cukup ya, cukup per 24 jam, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Nah, tadi kira-kira orang dewasa dengan fungsi ginjal yang normal minumlah 8 gelas sehari, tapi cara minumnya juga diperhatikan. Jadi minumnya sedikit-sedikit tapi sering, dan menuju ke waktu tidur di mana aktivitas kita sudah mulai turun, kita tidak kena sinar matahari, itu bisa dikurangi. Tapi per 24 jam ya, tetaplah minum 8 gelas per hari. Dan jangan berlebihan ya. Setuju. Supaya Betul, cukup ya, terrehidrasi dengan Betul. baik. Dengan baik. Oke, Prof, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan ilmunya nih, Terima kasih, bermanfaat sekali Prof. pastinya. Dan Dokter Eklas nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung Iya, acara. Dokter Sudah Tika. 1 jam menemani Sudah 1 pemirsa jam. Hidup Sehat TV One di rumah. Benar, dan semoga bermanfaat. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Nah, dan jangan sampai lupa juga untuk mencari informasi-informasi Ya, di mana, lainnya, Dokter tetap Tika? bisa cek di halaman tv1news.com. Oke. Saya Dokter Tika Syah. Saya Dokter Ekles, Indonesia Hidup sehat. sehat.